Kali ini kita akan bahas mengenai bukannya saya belum move on ya teman-teman, cuma saya kemarin kan berjanji bahwa saya akan menceritakan bagaimana tentang proses si Laila kemarin waktu pas di vet ya teman-teman ya. Jadi waktu di vet kemarin kan sempat untuk di ronsen ya teman-teman, dan di ronsen itu teman-teman kan udah ngeliat bahwa di dalam pencernaannya itu terdapat bladder stone, terdapat BS. Nah, BS itu sendiri udah segede telur ayam kampung ya, udah segini ya. Jadi teman-teman mungkin penasaran seperti apa, cuman kemarin kan belum jelas. Jadi saya udah dapat versi jelasnya, ada di handphone. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya hasilnya yang ada di handphone. Sebentar ya teman-teman ya, cariin dulu. Ini saya udah jelas nih. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini pencernaannya, dan di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah BS-nya. Nih teman-teman, ini kloaka dan ini adalah BS. Ya, ini ada BS. Nah, oke teman-teman, ini ya. Biasa teman-teman, tingkong gangguin. Oke, saya cerita sedikit mengenai prosesnya waktu di vet. Jadi setelah di ronsen, kan kita memutuskan untuk dok kalau bisa secepatnya ambil langkah untuk dioperasi aja, karena ini sudah kurang lebih 5 hari tidak makan, jadi udah mulai matanya itu udah mulai cekung ya teman-teman. Di sini juga teman-teman bisa lihat juga, ini fotonya, ini foto Laila. Saya sempat untuk mengabadikannya. Nah teman-teman bisa lihat juga ya matanya ya, sekitaran kelopak mata ini dia udah masuk ke dalam, udah cekung, walaupun matanya masih segar, masih belok, cuman dia cekung ke dalam. Itu menandakan bahwa kura adalah dalam tahap dehidrasi ya, dia terkena dehidrasi parah sehingga cekung. Nah, oke. Nah, itu kondisinya kemarin karena sudah seperti itu, sehingga saya memutuskan, dok, lebih baik kita ambil langkah operasi secepatnya. Tapi dokter tersebut itu dia mengasih jawaban masih setengah-setengah, dikarenakan karena letak dari BS tersebut itu ada di dekat kloaka ya teman-teman ya. Jadi dokter tersebut nggak bisa ngambil langkah gegabah. Akhirnya dia konsultasiin dulu ke dokter reptil yang udah handal ya di Indonesia, udah terkenal, yaitu namanya dokter Slamet atau dokter yang dari Irfan Hakim. Biasanya Irfan Hakim langganan menggunakan dokter tersebut untuk memeriksa vet-vetnya ya, untuk memeriksa hewan-hewannya menggunakan vet dokter Slamet tersebut. Setelah hasil konsultasi 2 hari kemudian baru tim dari dokter di Tegal ini memberi info ke saya bahwa katanya siap, kita akan melakukan langkah operasi. Cuman saya jawab udah terlambat dok, karena si Laila udah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dok, jadinya kita tidak bisa lagi untuk ini dok. Saya udah berusaha sih, udah mengupayakan, tapi karena mungkin memang udah terlambat ya, kita katain terlambat aja. Jadi akhirnya kita lepasin dan kita kuburin seperti di video saya sebelumnya. Nah seperti itu. Nah akhirnya dokter tersebut itu dia sharing juga bahwa jadi posisi BS-nya itu ada di kloaka, jadi lumayan susah jalan satu-satunya yaitu dengan melewati anusnya atau melalui saluran pembuangannya itu dicutik-cutik ya teman-teman. Cuman kemarin itu posisi BS-nya nggak kelihatan di anus. Andai kata saya bisa melihat juga ada posisi di anus tuh ada BS-nya, mungkin saya bisa bantu juga dengan mencutik-cutik dengan dibantu cotton bud sama korek kuping sama minyak ya teman-teman. Cuman kebetulan karena di dalam, jadinya kita coba force feed itu menggunakan makanan dengan adanya minyak. Diharapkan minyak tersebut bisa melancarkan dari BS-nya tersebut. Tapi ternyata udah berkata lain teman-teman nasibnya. Sebelumnya memang saya sudah mengupayakan segala macam cara untuk menyelamatkan Laila, tetapi memang mungkin Tuhan lebih sayang ya kepada Laila, sehingga Laila itu dipanggil oleh Tuhan untuk di alam kura-kura sana ya teman-teman ya.
Jadi ini ya sudah, saya pasrahin aja. Dan apa teman-teman, next step kedepannya? Nah, next step kedepannya itu akhirnya karena saya traumatis mengenai Layla tersebut, dan akhirnya saya putuskan untuk setiap bulan saya memeriksa, setiap 1-2 bulan ya, untuk memeriksakan kura-kura saya, sulcata saya ke vet ya teman-teman. Untuk melakukan ronsen juga, seperti setelah Layla itu kemarin, ini si Kuina ya teman-teman ya. Ini Kuina juga kemarin habis saya ke vet juga, saya bawa ke dokter, dan untuk saya periksain. Ada ya di sini ya teman-teman, namanya Kuina sulcata, usia 5 tahun. Oke. Nah di situ ada ini teman-teman. Nah kita buka ya isinya. Nah ini teman-teman bisa ngeliat nggak? Nah ini kakinya di bawah sini, kanan kiri. Nah ini lambungnya ya, lambungnya bagus teman-teman. Jadi kemarin waktu pas kita periksa memang habis makan, jadi lambungnya ini penuh dengan makanan. Dan bagus teman-teman, isi pencernaan dari Kuina ini tidak ada BS. Jadi Kuina ini dinyatakan bebas BS. Nanti untuk selanjutnya saya akan periksain si King Kong. Si King Kong saya akan periksain juga. Cuman ini kebetulan King Kong ini kita pencernaannya bagus, dia makannya banyak, terus juga sering buang air besar. Jadi sering pup gitu. Jadi kalau kura itu salah satu tanda bebas BS juga, yaitu dia sering pup ya. Pupnya itu bagus, keluar lancar, tidak ada kendala dalam melakukan pup, juga melakukan pipis juga, Jadi kura tersebut dinyatakan bisa dibilang itu bebas BS teman-teman. Karena BS itu menghambat saluran pencernaan, saluran pembuangan. Jadi untuk Kuina ini kita bebas BS, King Kong dan ini si Odette ini bebas BS juga karena dia rutin untuk pup ya teman-teman. Oke, ini hasil dari Kuina. Jadi saya cerita sedikit ya. Nanti untuk selanjutnya, video selanjutnya saya akan bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan dari subscriber yang udah 2 minggu ini belum kita bikin video khususnya. Nah ini kita akan rangkum video tersebut dalam satu video. Jadi ini pembahasan mengenai Layla kita udahin teman-teman. Semoga teman-teman tidak mengalami hal serupa, pet teman-teman bisa menjaga mungkin lebih baik dari saya, jadi sehingga terhindar dari malapetaka tersebut. Oke teman-teman, saya rasa itu aja teman-teman video dari saya. Teman-teman semoga petsnya dilindungi kesehatan dan kondisi yang sangat bagus ya teman-teman, karena ini cuaca udah mulai musim hujan. Jadi semoga teman-teman lebih ekstra untuk menjaga pet-pet sekalian. Oke teman-teman, gitu aja. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung Kura Tegal dari awal ya teman-teman ya. Terima kasih, I love you full teman-teman. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. Salam lestari, see you at next video. Bye bye.